Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kembali kita bertemu di acara Kisah Teladan Anak Muslim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, adik-adik di rumah, semoga kalian senantiasa mendapatkan keberkahan berupa nikmat sehat, nikmat afiat, yang terutama adalah nikmat iman wal Islam. Sehingga adik-adik semoga senantiasa penuh dengan semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah berlalu, kita telah kisahkan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, selanjutnya di episode yang keempat ini, kita akan melanjutkan masih pada kisah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan iblis. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah dikeluarkannya iblis dari surga. Bagaimana kisahnya? Nah, adik-adik silakan simak dan dengarkan kisah tentang keluarnya iblis dari surga. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Namun ternyata adik-adik, para malaikat tidak mampu untuk menyebutkan nama-nama yang Nabi Adam sebutkan tadi pada para malaikat. Nah, jadi ternyata para malaikat tidak mampu untuk menyebutkan nama-nama ya yang disebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan para malaikat itu pun mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berkata para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat berkata, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, Allah juga melanjutkan di dalam firman-Nya, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya, surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi adik-adik rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya para malaikat dan iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi adik-adik? Ya, ternyata iblis enggan adik-adik. Dia bersikap sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa adik-adik? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada para malaikatnya dan termasuk kepada iblis sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi Allah berfirman kepada iblis, kepada para malaikat, ya. Dan ingatlah, ya, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud
illa iblis, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, iblis telah menampakkan kesombongannya, ya. Bahkan dia tidak mau dan enggan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala agar bersujud kepada Nabi Adam. Karena iblis menganggap dirinya lebih mulia. Dia lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, kita bisa mengambil faidah dan pelajaran di sini adik-adik bahwa kesombongan itu amatlah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Jadi setelah Nabi Adam selesai ditiupkan ruh kepadanya, maka Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam kecuali iblis. Ia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Ia merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam karena diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Padahal adik-adik sudah kita sebutkan bahwasanya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena jasad kita yang bagus atau keturunan kita yang mulia atau wajah kita yang cantik, ganteng dan seterusnya, kita memiliki harta dan seterusnya, akan tetapi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu diraih dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, itu di sisi kalian adalah yang paling bertakwanya. Sehingga kemuliaan yang sesungguhnya diperoleh dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atau meninggalkan dosa dan maksiat yang termasuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullahu jami'an dimanapun kalian berada. Selanjutnya kita masuk pada tema yaitu diusirnya iblis dari surga. Nah, insya Allah singkat kisah, jadi iblis karena perbuatannya tersebut yang enggan mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun iblis ini dari golongan jin menjadilah dia makhluk yang terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun diusir dari surga dan akan kekal di dalam neraka. Jadi dia akan kekal di dalam neraka. Maka adik-adik kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari neraka. Karena neraka adalah tempatnya iblis dan bala tentaranya. Adapun kita seorang muslim yang taat dan hanya beribadah kepada Allah, tidak mensyirikatkan Allah, tidak berbuat kesyirikan dan tidak melanggar aturan-aturan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, maka kelak insya Allah kita akan menjadi golongan-golongan hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga insya Allah. Nah, wallahu taala alam. Nah, anak-anakku, adik-adik rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada. Jadi setelah iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga, maka iblis pun adik-adik bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan anak cucunya. Hatta seluruh anak cucunya dia bertekad untuk menyesatkannya. Iblis adik-adik ingin agar semua keturunan Nabi Adam menjadi penghuni neraka. Iblis ingin agar manusia tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis ingin adik-adik agar manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya adik-adik, iblis itu meminta kepada Allah agar dia ditangguhkan. Ia diberi waktu sampai hari kiamat untuk mewujudkan keinginannya itu. Jadi iblis itu tidak mati-mati ya adik-adik. Dia senantiasa menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat. Maka adik-adik, Allah pun menuruti permintaannya iblis ini sebagai ujian bagi kita, bagi anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Oleh karenanya adik-adik, jangan heran ya kalau kita melihat di sekitar kita
Ya, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat adik-adik, ternyata begitu banyak orang yang jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, jatuh dalam kesyirikan, ya, dalam hal-hal yang tidak dituntunkan dalam agama, ya, dan sebagainya. Ini merupakan semua ujian, cobaan, dan godaan-godaan, ya, yang telah iblis tekadkan untuk melakukannya sehingga anak cucu Adam dapat terjerumus ke dalamnya. Sehingga nanti iblis dapat ditemani oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau taat kepada Allah, ya. Jadi iblis ini berusaha betul-betul dengan kesungguhannya, dengan sekuat tenaganya dia melakukan bagaimana agar anak cucu Adam ini bisa juga ikut masuk ke dalam neraka. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, tapi ingat ya adik-adik, tidaklah semua anak cucu Adam itu mampu digoda oleh iblis. Ya, tidaklah semua adik-adik. Ya. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah anak cucu Adam yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu adik-adik, ikhlas kepada Allah dari niatnya dalam beribadah, dalam beramal, dan seterusnya, ya, maka insya Allah orang-orang seperti ini, orang-orang yang ikhlas kepada Allah dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu, maka iblis tidaklah kuat dan tidak akan mampu untuk menggodanya. Nah, anak-anakku, adik-adik rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada, jadi itu adalah ya kunci ya agar kita terhindar dari godaan iblis. Maka untuk mendapatkan kekuatan keimanan ya sehingga munculnya keikhlasan tersebut, maka satu faktor utamanya adik-adik rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada adalah kuncinya adalah ilmu. Dengan ilmu maka kita akan mampu untuk mewujudkan keimanan dalam diri kita sehingga muncullah rasa keikhlasan kepada Allah dalam beribadah. Nah, keikhlasan dalam beribadah. Oleh karena itu adik-adik terus semangat untuk belajar, duduk di majelis ilmu, ya majelis para ulama, ya para guru-guru kita yang betul-betul ilmunya ya dapat dipertanggungjawabkan, ya ilmunya betul-betul ya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi di atas pemahaman para salafus soleh, para orang-orang terdahulu ini para sahabat yang langsung diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang dimana mereka itu langsung menyaksikan apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan, dan mereka meneladani Nabi. Maka orang-orang inilah yang patut untuk kita teladani adik-adik. Ya, dan juga para ulama-ulama yang mengikuti ya Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang terbaiknya ya hingga akhir zaman nanti. Nah, adik-adik dimanapun kalian berada, barakallahu fikum, ya itulah sedikit tentang kisah diusirnya iblis dari surga. Nah, bagaimana kisah selanjutnya setelah iblis diusir dari surga sehingga muncul sifat hasadnya, ya, kesungguhannya ingin menggoda anak cucu Adam, ingin menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam neraka, maka akan diawali dari ya setelah penciptaan Hawa. Setelah penciptaan Hawa atau istri Nabi Adam alaihissalam. Maka insya Allah di pertemuan berikutnya adik-adik kita akan menceritakan ya melanjutkan kisah tentang penciptaan Hawa ya insya Allah taala. Oleh karena itu adik-adik jangan lupa tetap dukung channel ini ya dan jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian agar mereka juga dapat mendengarkan kisah-kisah teladan anak muslim berikutnya yang penuh dengan faedah-faedah ilmu dan faedah yang bermanfaat, dan semoga adik-adik kita semua berada senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak semoga Allah memasukkan kita semua dan mengumpulkan kita semua ke dalam surga firdausnya ya di akhirat kelak. Nah, adik-adik demikian, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.